Terima kasih Bapak. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya aku tak melihat, percaya kami percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya kami percaya firman-Mu ada amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri saudara. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi kepadamu kami percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Bagi kita semua yang percaya hari ini, mari sama-sama pujikan ini dengan hati tertuju kepada Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya. Katakan padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu.
Saudara, saya diberkati dengan pujian ini. Pujian ini mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Iman itu percaya kalau kita tidak melihat. Pujian ini menunjukkan iman kita, menyatakan iman kita kepada Tuhan. Percaya walau kami tidak mengerti Tuhan. Percaya walau aku tidak melihat. Tapi yang aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Saudara mau itu terjadi dalam hidup saudara, firman Tuhan, kuncinya adalah percaya. Percaya saudara. Hari ini kalau ada di hatimu engkau mau sampaikan pada Tuhan, sampaikan pada Tuhan. Katakan kau percaya. Robohkan setiap benteng-benteng yang dibangun iblis yang berusaha membuat engkau tidak percaya. Dengan pujian ini, engkau sanggup menghancurkan benteng-benteng ketidakpercayaan yang dibangun iblis atas hidupmu. Dia berusaha mengintimidasi kita supaya hari ini kita kurang percaya. Tapi dengan pujian ini deklarasikan bahwa engkau percaya. Firman Tuhan ya dan amin, saudara, buat saudara dan saya. Nyanyikan dengan kasih kepada Tuhan sekali lagi. Dari hati kita, iman kita. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi. Katakan amin. Lampaui segala pikiran kita sangat terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Percaya padamu, percaya, ku percaya. Katakan firman Tuhan ya dan amin. Ya dan amin. Lampaui segala masalah, percaya padamu. Sekali lagi lakukan terobosan iman bersama-sama. Tempat ini ada mujizat. Percaya, ku percaya, firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya. Tangan kami terangkat kepadamu Tuhan, kami percaya ya dan ya. Lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya padamu, percaya padamu. Yes, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami percaya kami mau mengalami Engkau tengah-tengah kami, bersama kami siang hari ini Tuhan. Engkau ada di sini. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu ada di sini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melawat setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah berkarya Tuhan di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu siang hari ini. Kami mau Tuhan mengalami Kristus dalam hidup kami siang hari ini lebih dan lebih lagi. Mari semua percaya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Imam musik pujian boleh temenin saya saat ini. Kita nggak lama ya. Ya, teman-teman ya musik ya. Boleh temenin saya ya. Thank you ya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau kita dalam hadirat Tuhan tuh enak ya. Rasanya kepingin terus kalau dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau kita sudah ngerasakan Tuhan tuh rasanya hadir, ada dalam hidup kita. Rasanya kita gak mau jauh-jauh dari Tuhan. Saudara tahu yang kita perlukan, kita butuhkan adalah Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Saudara, hari ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan kepada kita. Silahkan slide yang pertama dibuka. Nanti kita katakan sama-sama sebuah tema, topik. Kalau bulan ini kita bicara tentang hidup menyenangkan Tuhan. LPG, Living to Please God. Saya akan banyak menyampaikan pada kita semua, yaitu kerinduan kita, yaitu hidup menyenangkan Tuhan. Living to Please God. Bagaimana hidup menyenangkan Tuhan? Saya yakin di dalam hati kita semua Bapak Ibu Saudara ada suatu kerinduan yang walaupun kita kadang sadar dan tidak sadar, itu kita ingin hidup melekat kepada Tuhan, ingin hidup menyenangkan Tuhan, tapi kadang-kadang kita nggak tahu gimana sih menyenangkan Tuhan. Dan hari ini ada suatu topik khusus ya, yang mau saya sampaikan secara singkat kepada kita. Katakan Jesus first. Jesus first artinya Yesus yang pertama, Yesus yang terutama. Saudara bisa katakan pada kanan kiri juga, Yesus first, Yesus yang pertama, Yesus terutama. Ini penting. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Kalau misalnya hari ini, saya, di sini ada Pak Robert ini. Misalnya nih, Pak Robert bilang kepada saya telepon, Pak Roy, saya diberkati Tuhan ini, saya ingin memberikan kepada Pak Roy sebuah sepeda motor baru. Amin, ada yang amin, beneran. Pak Robert ada yang bilang amin loh. Motor baru ini Pak. Oke, tapi motornya ada di tempat saya Pak. Oke, ya udah saya ke sana. Lalu saya datang ke tempatnya Pak Robert. Saudara, waktu saya mau ambil motor itu, motor baru, nggak tahu sekarang harganya berapa motor baru itu. Yang saya cari motornya atau Pak Robertnya? Saudara, yang saya cari motornya atau Pak Robertnya? Yang setuju yang saya cari motornya silahkan angkat tangan. Puji Tuhan, ada beberapa yang angkat tangan. Yang setuju kalau yang saya cari adalah Pak Robertnya silahkan angkat tangan. Ih, lebih banyak ya. Imam musik, saya nyari Pak Robert atau saya nyari motor? Pak Robert juga. Jadi semua kalau butuh motor cari Pak Robert. Ya? Begitu kan. Saudara, hidup kita banyak ditentukan bagaimana kita menempatkan Kristus dalam hidup kita. Pada saat saya cari motornya, saya ketemu, saya pegang-pegang, saya elus-elus, ya kan, wah cakep nih, saya naikin, saya coba, saya ketemu di rumahnya, bisa nggak saya bawa pulang? Nggak bisa, kenapa? Motornya kuncinya ada di Pak Robert, sertifikatnya ada di Pak Robert, saya harus datang ketemu Pak Robert, terima kasih untuk motornya, wah puji Tuhan, semoga diberkati lebih dan lebih lagi. Sekarang gimana saya bawa pulang motornya? Ini Pak kuncinya, ini Pak sertifikatnya. Baru saya bisa bawa pulang. Kalau misalnya ada di antara bukan Pak Robert sekarang, yang lain lagi, Bang Panda, tiba-tiba mau Pak Roy, saya mau kasih Pak Roy mobil misalnya. Sekarang lebih kenceng lagi amennya kan. Wah kayaknya saya salah, harusnya saya bilang rumah ya. Ya siap ya Bang ya, rumah. Sama, Pak ini mobil ini Pak, masih baru Pak. Saya akan datang. Dan waktu saya coba-coba mobilnya, saya test drive, bisa nggak saya bawa pulang? Kalau yang saya cari mobilnya, saya dudukin lama, saya mau bawa pulang nggak bisa. Kenapa? Kunci, sertifikat semuanya ada di Bang Panda. Saya harus bilang terima kasih. Saya harus peluk-peluk dia, mungkin saya harus ngobrol sama dia. Saudara, Tuhan Yesus katakan di Matius 6 ayat 25, ya. Janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu tunggangi, kamu pakai di mana kamu tinggal. Tapi di Matius 6 ayat 31 dikatakan,
sampai 31, 32, 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau saya tidak kenal dengan Bang Panda, walaupun dia mau kasih saya mobil, saya akan cari mobilnya, saya nggak akan cari dia karena saya nggak kenal dia. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi yang mengenal Allah akan datang kepada Allah. Tapi kalau saya mengenal Pak Robert, mengenal Bang Panda, saya akan cari Bang Panda, saya akan bilang, terima kasih mobilnya, gimana cara saya bawa ini pulang. Ini maksud firman ini. Seringkali prioritas kita, apa yang kita cari, itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebetulnya sudah kasih kuncinya kepada kita. Allah sudah kasih kuncinya kepada kita. Tapi kadang-kadang iblis berusaha membuat itu tidak bisa dipahami. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo kita ulang sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Boleh nggak mu-nya diganti saya? Kepadaku ya. 3, 2, 1. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadaku. Sama dengan waktu saya cari kepada yang sang pemberi, maka semuanya itu akan saya dapatkan. Dan ini sebuah kunci, saudara. Sebuah kunci yang hari ini saya sampaikan pada kita semua. Banyak orang mencari tidak mendapat karena mereka salah nyarinya. Ya, mau dapat mobil, dapat bonus payungnya, yang dikejar payungnya. Padahal mungkin mau dapat mobil atau motornya. Nah saudara, Yesus tidak mengatakan bahwa hal makanan, minuman, pakaian tidak penting. Tapi dikatakan Bapa di surga itu mengetahui bahwa kita membutuhkan semuanya itu. Itu yang lebih dahsyat. Dia tahu kita butuh, makanya dia kasih kuncinya. Banyak orang berpikir bahwa terobosan dalam hidup ini terjadi kalau kita berjuang dengan keras. Saudara, terobosan dalam hidup kita akan terjadi kalau kita ngerti siapa sumber dalam hidup kita. Itu sebetulnya yang dikatakan dalam firman ini. Terobosan dalam hidup Anda tidak akan muncul sebagai hasil perjuangan Anda. Tapi terobosan dalam hidup kita terjadi pada saat kita menemukan Yesus dalam hidup kita. Jesus first. Saudara, Yesus itu banyak orang berpikir, iblis berusaha menanamkan pada pikiran kita, Yesus itu suka mengambil dari kita. Wah, itu benar-benar salah, pemikiran salah. Yesus itu tidak mengambil, tidak suka mengambil. Yesus itu ingin memberi, mempromosikan, memberkati. Itulah karakter sifat Allah kita. Kalau di Mazmur 68 ayat 19 dalam versi bahasa Inggris KJV-nya dikatakan, terpujilah Tuhan yang setiap hari melimpahkan kepada kami manfaat, benefit, dalam bahasa Inggrisnya benefit. Manfaat, di dalam bahasa Indonesianya mungkin diterjemahkan agak berbeda. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam Mazmur 68 ayat 19 bisa dicatat, terpujilah Tuhan yang setiap hari melimpahkan kepada kami manfaat. Itu benefit. Dalam bahasa Inggris terjemahkan pada Indonesianya itu manfaat atau benefit. Jadi maksudnya adalah Tuhan itu memberikan kepada kita benefit setiap hari, rahmat setiap hari, manfaat setiap hari. Dan ini perlu kita pahami untuk mengubahkan paradigma bahwa Tuhan itu suka mengambil dari kita. Tuhan itu sudah kaya dan kaya sekali. Gak perlu dia ngambil daripada kita. Nah saudara, kalau kita tahu bahwa Jesus first, Yesus yang terutama dalam hidup kita, Yesus yang kita taruh sebagai priority pada saat kita bangun tidur, apa yang saudara pikirkan tentang hidup Anda? Yesus dulu atau masalah Anda duluan? Itu penting, itu akan mengubahkan hidup kita. Waktu saudara bisa cek, besok pagi bangun, mana yang saudara pikirkan dulu? Yesus duluan, Allah duluan, atau masalah Anda duluan? Waktu Anda mau makan hal sederhana, yang saudara pikirkan ngucap syukur sama Tuhan, Yesus duluan, atau makanan yang enak ini duluan. Waktu mau ngambil keputusan, saudara, yang keputusan sulit dalam hidup saudara, mana yang saudara pikirkan? Yesus duluan, apa yang menyenangkan Tuhan, atau kata orang duluan? Jesus first, hari ini saya ingin kita semua mengingat ini, tempatkan ini sebagai prioritas, karena ini kunci saudara, buat kita. Saya nggak akan berlama-lama di sini, masih ada beberapa hal lagi, poin-poin yang mau saya sampaikan, tapi yang kita rindukan untuk kita ingat hari ini adalah Jesus first. Ingat, Yesus yang terutama. Yesus terutama. Saya suka memang bicara tentang Yesus, karena center dari firman Tuhan itu semua, saudara, adalah tentang Yesus.
Semakin kita belajar mengenal Yesus, itu semakin luar biasa hidup kita. Saudara, next. Kita dengar cerita Yabes, sudah sering kita dengar, ya. Kita semua, Pak, apa sih kalau kita mengutamakan Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita mencari Allah, apa yang terjadi? Salah satu contoh, saudara. Manusia itu pada umumnya lebih senang kalau dimuliakan, ditinggikan, dihargai, dihormati. Tapi banyak manusia cari penghargaan, penghormatan dengan cara sendiri, kekuatan sendiri. Melakukan terobosan dengan cara sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, kasih contoh. Apa yang terjadi dengan Yabes? Yabes dikatakan di 1 Tawarikh 4 ayat 9, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara bisa baca di rumah 1 Tawarikh 4 ayat 9. Yabes itu lebih dimuliakan. Kenapa dia dimuliakan? Padahal dia ini orang yang tidak dianggap, orang yang suka dibully, orang yang lemah. Berapa saat yang lalu, saudara, nama itu penting. Yabes itu ya, dalam sebuah buku, Yabes itu dia diberi nama oleh ibunya karena ibunya mengalami kesakitan waktu melahirkan. Sehingga diberi nama Yabes yang artinya pain, sakit, penyebab rasa sakit. Nama yang gak enak, nama yang saya bisa bayangkan waktu dia sekolah, ya, dia pasti dibully sama teman-temannya. Wah, lu pembuat sakit, pembuat masalah, penyebab kesakitan. Yabes itu artinya pain, sakit. Bayangin kalau ada orang hari ini dinamakan namanya, siapa nama kamu? Sakit. Gak enak ya. Siapa nama kamu? Nama saya sakit, Pak. Saudara, saya pernah dengan beberapa saat yang lalu waktu saya ke Medan dengan istri saya, tiba-tiba ada seorang dipanggil namanya ke depan, namanya adalah bulldozer. Loh, ini serius, beneran. Boleh tanya sama istri saya, Bu email. Saya agak, maaf ya Bapak Ibu, ini dengan tidak maksud apapun, namanya disebut bulldozer purba. Tempat itu. Jadi, orang tua memberikan nama kepada anak. Ya saya punya juga saudara keluarga istri saya ada namanya Tombak gitu kan. Tombak, kita panggilnya Pak atau Bang Tombak. Ada nama-nama tertentu berikan orang tua. Saya dengan tidak mengurangi hormat, tapi saya bisa membayangkan ada situasi-situasi yang harus dihadapi. Tapi ini belum seberapa. Kalau di Jawa ada orang-orang yang namanya lebih sulit lagi. Yaitu namanya sukar. Loh, ada yang ketawa, tapi ini ada namanya sukar. Saudara bisa bayangkan, dulu waktu di ospek, ya saudara, ospek itu tahu kan, masuk kuliah di ospek. Ospek itu kan biasanya para seniornya ngerjain orang-orang di ospek. Kesini kamu, anak junior. Siapa nama kamu? Nama saya Sukar, Mas. Ya sesukar-sukarnya nama kan pasti bisa disebutkan. Ya bener Mas, nama saya Sukar. Kamu jangan main-main dengan saya. Masa orang tua ngasih nama yang gak bisa sebutkan? Sebutkan nama kamu sekali lagi. Bener Mas, nama saya Sukar. Susah kan? Punya masalah, akhirnya dia dihukum. Karena dia gak mau ngaku namanya. Padahal memang bener namanya Sukar. Saudara, Yabes punya masalah. Dia dibully dari kecil. Dia diolok-olok sama teman-temannya. Sehingga akhirnya dia belajar. Dia belajar gimana sih supaya hidup aku tuh gak jadi orang-orang yang ditindas, ditekan, yang dianggap sepele sama orang. Dari nama aja sudah dianggap sepele sama orang. Lalu dia berdoa kepada Allah Israel. Di 1 Tawarikh 4 ayat 10 katanya. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nah ini yang penting di terakhirnya. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara hari ini ada mengalami masalah yang sama dengan Yabes, dianggap sepele, diremehkan, ditindas, dibully. Saudara, kalau Yabes Allah mengabulkan, saudara jangan takut. Kalau saudara datang sama Tuhan, Allah akan mengabulkan doa saudara. Saudara tahu kan lagu ini ya? Itu kunci apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
luas daerahku. Sama-sama kita nyanyikan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doanya itu, dan dia dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Saudara mau ngalamin seperti itu? Kuncinya datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Yabes lahir dalam kondisi tertolak, tapi ia tidak mau tenggelam dalam kondisi mengasihani diri sendiri. Iblis suka memancing kita untuk selalu berpikir ngasihani diri sendiri. Tapi Roh Kudus selalu membawa kita untuk memandang pada Tuhan, memandang kepada janji Tuhan, bukan kepada kelemahan-kelemahan kita, tetapi kepada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan bisa kasih sama kita. Nah, berarti Yabes ini Pak, kenapa dia bisa berdoa? Dia belajar. Dia adalah orang-orang yang punya iman dalam perjanjian lama seperti Daud. Belajar punya iman, belajar percaya. Tadi ada lagu, aku percaya ada mujizat, aku percaya Tuhanku dahsyat. Iya kan? Tadi kita nyanyikan lagu itu, benar gak kita percaya? Saudara, tahukah Anda bahwa sebagai anak Tuhan, waktu kita menghadapi situasi negatif, Anda bisa secara positif melihatnya dan mengubahnya menjadi lebih baik. Mau seperti itu? Kalau kita melihat sesuatu yang negatif, Pak, hari ini perusahaan saya sedang bermasalah, Pak. Saya pernah mengalami, saya kemarin saksikan sedikit di pertemuan dengan bapak-bapak, kaum bapak, dengan beberapa orang. Mengalami pada saat saya menghadapi satu departemen saya ditutup. Saya diberi waktu 2 bulan. Tapi pada saat saya menerima berita itu, saya tersenyum. Karena ada suatu firman Tuhan yang menguatkan saya dan saya tersenyum. Dan saya tahu Tuhan akan menjamin hidup saya dan keluarga saya. Waktu itu saya sedang ada di negara asing. Saya bukan di Indonesia. Bayangkan dalam 2 bulan harus pulang. Gak tahu harus gimana, jobless. Tapi waktu saya pegang di firman Tuhan, saya melihat Tuhan Engkau pelihara kami. Seperti Tuhan bawa kami ke sini, Tuhan akan menyertai kami di tempat ini. Di menit-menit terakhir semuanya serba tidak mungkin. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara, saya mau bicara sedikit tentang perkatakan iman. Di 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Penting buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang percaya, berkata-kata. Katakan berkata-kata. Iman itu bukan disimpan di sini. Iman itu adalah perbuatan, dan salah satu perbuatan yang paling penting Tuhan katakan adalah berkata-kata. Berbicara. Contoh, kita tuh diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kenapa kita perlu mengatakan iman kita, saudara, memperkatakan iman kita? Waktu di Kejadian 1 ayat 3, Roh Allah melayang di atas permukaan air dan itu sangat gelap. Saudara, iman itu tidak berbicara tentang situasi atau kelemahan yang dihadapi. Iman itu memperkatakan tentang apa dalam iman Anda yang Anda ingin itu terjadi dalam Kristus. Contoh, waktu di dalam kegelapan, Allah tidak berbicara, dalam Alkitab tidak dicatat, wih gelap sekali ya bumi ini ya. Gak ada. Waktu sedang berjalan di atas air yang di atas badai, Tuhan gak bilang, wih tinggi sekali ombaknya. Gak ada. Yang dikatakan Allah waktu di Kejadian 1 ayat 3 adalah, apa yang dikatakan? Jadilah terang. Padahal gelap. Allah bilang, jadilah terang. Itu Allah mengajari kita, segambar dan serupa dengan Allah. Berarti apa yang kita katakan harus seperti apa yang Allah katakan. Apa yang kita katakan adalah seperti gimana Allah mau melihat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari Markus 11 ayat 23 dikatakan,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi ada dua sini, hati sama apa yang dikatakan. Di hati doang gak cukup, harus diperkatakan. Nah tadi kalau kita lihat di 2 Korintus, ada lagi satu ayat yang menegaskan kepada kita. Roma 10 ayat 9 mengatakan pada kita bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iman Anda harus perkatakan, harus dilatih. Saudara, inilah yang saya latih juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar, saudara juga bisa belajar. Dalam kehidupan keluarga kami saling belajar memberkati. Saudara, waktu kami kemarin menghadapin situasi anak saya yang sedang sekolah di luar punya masalah. Waktu dia telepon nangis. Sebagai orang tua rasanya saya kepingin melakukan sesuatu, tapi saya nggak bisa. Karena jaraknya ribuan kilo di Belanda dan Indonesia. Apapun yang saya lakukan itu akan biayanya mahal. Actionnya mahal dan belum tentu saya bisa melepaskan dia dari masalah itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus perkatakan sesuatu. Perkatakan dengan iman. Saya bilang sama dia, kamu lulus tahun ini. Walaupun waktu itu saya nggak tahu gimana caranya. Jangan nanya cara, wong saya nggak tahu. Saya di Jakarta, dia di sana. Yang punya masalah dia. Tapi saya bilang, perkatakan. Kamu juga perkatakan, kamu lulus tahun ini. Papa, mama katakan juga, lulus. Gimana caranya? Gak perlu tanya caranya, kalau sudah tahu caranya itu bukan iman. Kamu lulus. Lulus dalam nama Tuhan Yesus, lulus. Pulang dari situ saya bingung, kalau saya pergi hari ini, solusi lain alternatif dari iblis tawarkan adalah pertama, menghabiskan daya saudara, keluar uang, keluar biaya, banyak masalah dan belum tentu selesai. Tapi waktu Tuhan bicara kepada saya dan istri saya, kami pulang, kami duduk, kami berdoa. Hati memang galau pasti, galau lah. Tapi apa? Seperti Daud di dalam firman Tuhan katakan, Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan. Kami juga belajar menguatkan percaya kepada Tuhan itu seperti apa sih? Menguatkan adalah perkatakan iman, keluarkan dari mulut. Dan kita perkatakan, anak kami lulus tahun ini. Dengan cara apapun lulus, dengan caranya Tuhan. Cara manusia tidak bisa, cara Tuhan, cara Tuhan. Setiap hari bangun tidur kita katakan, malam kita doa kita katakan. Sampai mujizat terjadi. Dan puji Tuhan, tahun ini benar-benar dia selesai dan dia lulus, saudara. Anak saya ada di sini. Saya nyaksikan karena apa? Karena kita melakukan dan menjalaninya. Jadi karena itu saya nggak sembunyi-sembunyikan. Biar itu pergumulan saya juga sama. Anak saya ada di sini tadi lagi bantuin jualan itu, ngitung-ngitung gitu kan ya. Dia nanti bulan depan sudah kembali lagi ke sana. Sudah selesai memang. Tapi Tuhan tuntun dia untuk melakukan pekerjaan dan bekerja di sana. Tapi kisah dan kesaksian ini, saudara, perkatakan iman saudara, itu biarlah kiranya menguatkan kita juga. Perkatakan, jangan waktu saudara tahu semua bukti-bukti ada, cukup baru saudara perkatakan. Justru saat belum ada bukti, belum ada apapun, perkatakan. Amin. Saudara, aku percaya, saya mau ajak ini kita semua nyatakan dengan iman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku
percaya ada mujizat. Waktu saya berkata-kata kepada anak saya, kita sering bertelepon ya, dia waktu itu tidak melihat jalan keluar. Satu, kita nggak mau fokus sama masalahnya. Kita nggak mau fokus sama kegagalannya di masa lalu. Kita nggak mau fokus sama rintangan-rintangan yang ada. Karena itu iblis sering pakai sebesarnya rintangan untuk melihat kita semakin hari semakin khawatir. Tapi kita hanya mau memperkatakan apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan segalanya. Dan Tuhan tidak ada yang mustahil buat engkau bisa lakukan. Kami nggak tahu aturan di sana gimana, ketidakmungkinannya seperti apa. Saya nggak mau bicara itu, saya yang bicara engkau selesai dengan tangan Tuhan, engkau lulus dengan tangan Tuhan. Percaya setiap hari. Karena itu begitu waktu dia lulus, dia selesai, saudara, dia sampai bersujud di kampusnya, guling-guling bersujud di lantai. Bahkan temennya ada yang bilang, aku mau percaya kepada Tuhanmu kalau engkau lulus kali ini. Dan sekarang temennya beli Alkitab, belajar Alkitab setiap hari. Karena ternyata dia lulus. Karena apa? Dia sudah gagal 4 kali. Ini yang kelima. Saudara, seringkali manusia jalan ketemu masalah. Dan kita percaya Tuhan bisa membebaskan kita dari masalah. Tuhan bisa, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Tapi saudara, ada satu tips yang bagus, yaitu tahukah kita bahwa lebih baik, ada situasi yang lebih baik, yaitu daripada dibebaskan dari masalah, yaitu kita menghindari masalah dari awal. Ya kan? Ada situasi yang lebih baik daripada dibebaskan dari masalah, yaitu kalau kita tahu bagaimana menghindari masalah dari awal. Saya yakin Bapak Ibu pasti kepingin yang seperti itu kan? Iya Pak, capek dibebaskan dari masalah terus. Saya kepingin gimana sih caranya menghindarkan diri kita dari masalah. Nah saudara, firman Tuhan itu ngajarin kita juga tentang berjalan dengan hikmat. Manusia membutuhkan hikmat, saya dan Bapak Ibu Saudara membutuhkan hikmat. Berjalan di dalam dunia ini setiap hari membutuhkan hikmat. Karena dalam dunia ini, katakan dunia ini telah diserahkan pada iblis. Yang ada di sekeliling kita ini hal-hal jahat, intimidasi. Iblis seperti singa ngaum-ngaum mencari mangsa yang bisa ditelannya. Gimana cara kita supaya tidak dimangsa, tidak ditelan? Yaitu caranya kita berjalan dengan Roh Kudus dan berjalan dengan hikmat Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, permulaan hikmat ialah, nah di dalam bahasa Inggris ya, permulaan hikmat dikatakan yang terutama adalah, nah kalau saudara lihat, mundur lagi teman-teman. Ya. Terus. Permulaan hikmat ialah, di dalam bahasa aslinya, yang terutama ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang peroleh pengertian. Jadi dengan semua yang kita punya hari ini, yang Tuhan percayakan pada kita, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Minta hikmat sama Tuhan. Saudara, hikmat itu menjadi penting hari-hari ini. Saya jujur sama kita semua, berterus terang. Kalau tanpa hikmat dari Tuhan, kita nggak mampu, saya nggak bisa. Dunia ini terlalu kompleks, terlalu banyak tantangannya. Terlalu banyak keputusan yang harus saya ambil setiap hari. Mulai dari bangun tidur sampai nanti malam, banyak sekali. Keputusan di keluarga, di pelayanan, keputusan di pekerjaan, di bisnis, di usaha, banyak. Gimana caranya dari 20, 30, 40 keputusan yang saya ambil tiap hari, bisa tidak salah? Secara manusia saya nggak bisa. Tapi secara ilahi, kita bisa. Saudara, firman Tuhan di 1 Korintus 1 ayat 30, saudara, mengatakan, boleh dibuka 1 Korintus 1 ayat 30. Ada ya? Nah ini, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Lihat saudara, Yesus oleh Allah telah menjadi hikmat bagi saudara dan saya. Jadi tadi kenapa Jesus first? Kenapa Jesus first, Pak? Karena kalau saudara butuh hikmat, kuncinya ada di Yesus. That's it. Cari Yesus, kejar Yesus, dapatkan Yesus setiap hari dalam hidup Anda. Pelajari, cari cara untuk mengenal lebih lagi, menyenangkan hati Allah setiap hari. Saudara akan punya hikmat. Saudara, mari
berjalan dengan hikmat. Penting buat hidup kita setiap hari. Dan saudara, hikmat itu berbicara tentang, di Amsal 11:14 katakan, jika tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Saudara, Tuhan bicara kepada kita dengan banyak cara. Ada orang yang begini, enggak, aku mau dengar suara Tuhan, aku tunggu dulu di sini, aku gak mau keluar kamar, dengar suara Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan pakai, sering kali Tuhan pakai pasanganmu, orang-orang mengasihi engkau, istrimu bicara, dan ada hikmat Allah di sana untuk menasihati saudara. Suamimu menasihatimu, Tuhan bicara. Anakmu, bahkan orang tua bicara. Jadi kita gak boleh sombong. Amin. Kita gak boleh sombong. Amsal 11:14 katakan, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak keselamatan ada. Harus banyak penasehat. Tuhan akan tempatkan banyak penasehat-penasehat di sekitar kita, sekitar Anda. Termasuk di gereja ini, termasuk di kul-kul yang ada. Saudara-saudara seiman, itu menjadi penasehat-penasehat ilahi buat kita. Selama kita membuka hati, mau rendah hati, tidak sombong. Yang membatasi kuasa Allah, hikmatnya bekerja atas kita, kadang-kadang kesombongan kita. Kita merasa ngerti, kita merasa bisa bicara sama Allah langsung. Saudara, hati-hati, itu perangkap jebakan Batman. Kita perlu orang-orang sekitar kita untuk dipakai Tuhan, untuk bicara sama kita. Jadi, Bapak Ibu, Saudara, suami istri, kasih istrimu, kasih suamimu, kasih anakmu, kasih orang tuamu. Supaya ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan Tuhan akan pakai semua setiap pribadi untuk berbicara atas nama Tuhan. Nah, next. Ini, saudara, bertahan dan menyerang ini penting. Jadi orang Kristen, saudara, kita tahu ya, kalau dalam pertandingan beregu, ada namanya strategi bertahan. Tahu kan bertahan ya saudara? Bertahan, sepak bola kalau bertahan tuh semua pemainnya ada di belakang terus bentengin gawang. Saya mau tanya sama saudara, kalau strategi bertahan itu semuanya pakai strategi bertahan, kita bisa menang nggak? Bisa juara nggak itu timnya? Jarang kan? Nggak ada. Strategi bertahan kok bisa juara? Ya memang bisa ikut pertandingan terus, tapi nggak pernah menang. Karena bertahan terus. Bertahan itu capek nggak? Capek diserang terus. Nah, kita tahu dalam firman Tuhan itu, saudara, firman Tuhan ini kita belajar hari ini ya. Tadi waktu kita di dalam ibadah, kita kan baca Mazmur 91. Di dalam Mazmur 91 itu bicara tentang elemen-elemen perlindungan, yaitu bertahan, yang ada dalam kehidupan kita. Mazmur 91 ayat 1 katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, di sini ini elemen pertahanannya ada semua. Nah, seringkali banyak orang mengikut Tuhan pakai kehidupan rohaninya hanya untuk bertahan, tanpa tahu kapan saatnya untuk menyerang. Karena saudara, firman Tuhan katakan, iblis itu mengaum-ngaum mencari orang dapat ditarkam di mangsa. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Kalau saudara hanya tunduk pada Allah, tidak melawan iblis, ia akan lari enggak? Tidak, harus dilawan. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 13, saudara, ada namanya unsur bukan hanya bertahan, tapi unsur menyerang. Sebagai anak Tuhan, saudara, tadi kita sudah belajar tentang perkatakan iman. Pada saat saudara perkatakan iman, saudara juga harus perkatakan sesuatu yang membuat iblis lari daripada saudara, yaitu perkatakan serangan saudara. Katakan amin. Saudara mau menyerang sekarang? Mau ambil posisi menyerang? Supaya bisa jadi pemenang, bisa jadi juara? Saudara lihat di Mazmur 91 ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Itu bukan posisi bertahan, itu posisi menyerang. Banyak orang Kristen takut. Ya saya ketemu beberapa orang, enggak Pak, takut nanti saya khawatir ini A, B, C, D, aduh enggak usahlah saya begini aja, udah cukup bertahan aja. No, bagi anak Tuhan, saudara harus ambil posisi sebagai prajurit Allah. Serang, tunduk kepada Allah, lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Karena kalau engkau gak lawan, dia akan ada di situ terus. Dia akan bangun benteng-benteng dalam hidupmu. Dan engkau bertahan padahal dia bangun benteng. Saudara, kita hanya jadi pemain bertahan lama-lama dan capek. Dia akan cari kesempatan dalam hidup saudara dan saya. Suatu saat kita lelah bertahan, dia akan coba remukkan kita. Tapi kalau kita tahu saatnya menyerang, dia akan lari dari kita. Berani menyerang? Berani Bapak Ibu Saudara?
Nah, ini langsung saya lanjutkan ya, supaya cepat sekarang. Ya, ini satu hal. Kita itu dikasih otoritas itu ilahi, bukan otoritas alamiah. Jadi begini, di dalam Lukas 10 ayat 13, Yesus mengutus 70 orang untuk murid-murid ya. Dikatakan di dalam, coba kita buka aja Lukas 10 ayat 3. Yesus mengutus 70 murid melawan kerajaan kegelapan seperti anak domba di tengah serigala. Saudara, anak domba di tengah serigala. Saudara pernah melihat seekor domba bisa menang lawan serigala? Pernah? Nggak pernah. Jadi ini gambarannya begini. Kok bisa domba menang lawan serigala? Karena kita harus berpikir tentang otoritas ilahi, bukan otoritas alami yang ada pada kita. Kita ini anak domba, lemah, gampang sebetulnya untuk dilemahkan, dibantai, jadi korban gampang. Tapi waktu Tuhan kasih kita otoritas ilahi, kekuatan supranatural, karena itu kita bisa nginjak anak singa dan ular naga. Saudara, sebetulnya kita semua jauh lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan, tapi seringkali kita tidak menyadari kekuatan itu. Yang terakhir, saya undang pemuji penyembah maju ke depan. Nah, next slide. Nah, ini penting. Di awal bulan ini identitas. Istri saya, Bu Imel juga sampaikan tentang deklarasi identitas. Ini penting. Banyak anak Tuhan tidak memperkatakan iman, tidak berjalan dengan hikmat, tidak bisa menyerang, bertahan terus. Karena apa saudara? Karena nggak tahu identitasnya siapa. Karena lupa identitasnya. Kita ini lebih kuat daripada apa yang kita bayangkan. Tuhan kasih semuanya sama kita waktu Tuhan di kayu salib mati. Tuhan kasih sama kita supaya kita tuh menang. Tapi hari ini kita cuma melihatnya sebelah mata. Atau kita mungkin nggak ngerti potensi ilahi yang ada sama kita. Saudara, Roma 8 ayat 31 katakan, jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Katakan sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sekarang katakan di pihakku ya. 3, 2, 1. Jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Sekali lagi, 3, 2, 1. Jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawan aku? Saudara tahu lagu ini? Itu kunci apa? Bangkit, Rio. Lebih praktek aja kita ya. Perkatakan iman kita sekarang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara, iblis sering menanamkan kepada kita pikiran begini. Saya lemah, saya sakit-sakitan, saya menderita kelainan makan. Orang-orang gak menyukai saya dijauhi orang-orang, saya punya kelainan karakter, saya kecanduan pornografi, saya gak bisa lepas dari kebiasaan buruk. Saudara, iblis membuat Anda berpikir Anda punya sifat kekalahan itu dalam hidup saudara. Sehingga saudara, banyak orang hari ini gak bisa lepas dari sifat kekalahan itu. Sehingga akhirnya hidupnya hanya bertahan dan bertahan dan bertahan. Tapi ini saatnya saudara deklarasi dan saudara menang. Saudara serang. Amin.
Allah ingin agar Anda percaya bahwa Anda adalah pemenang. Pemenang dalam segala keadaan. Saudara saat ini adalah penang. Melampaui segala pikiran saudara. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saudara tahu, saya tadi sudah mengajak saudara untuk memperkatakan iman saudara melalui pujian ini. Amin. Amin. Keluarkan, perkatakan saudara. Jika Anda bisa mengubah keyakinan Anda bisa mengubah hidup Anda hari ini. Kalau ada kebohongan identitas Anda yang Anda yakini saat ini saudara, hancurkan kekuatan kebohongan itu dengan mengatakan identitas Anda di dalam Kristus. Katakan dengan lantang seperti ini. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Saya disembuhkan. Saya disembuhkan. Diampuni. Diampuni. Benar. Benar. Dan kudus di dalam Kristus Yesus. Dan kudus dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala. Biar Tuhan berkati melimpah, limpah, dan limpah. Boleh kasih tepuk tangan dulu para pemenang. Tepuk tangan pemenang gak begini saudara. Bisa lebih lagi saudara. Sambil bilang wuh. Haleluya. Saudara diberkati amin. Saatnya kita juga memberkati dengan memberikan persembahan diakonia. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang menang. Iblis tidak berkuasa lagi atas kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang ditakdirkan untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan berikan persembahan diakonia dan kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan memang tidak sebanding. Tapi Tuhan, biarkan ini Tuhan lahir dari hati kami dengan memberikan yang paling terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberikan. Dan kami percaya Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama katakan. Amin. Selamat memberi Bapak. Mari sama-sama kita saksikan pengumuman seminggu sepekan ini melalui LPG News. Tuhan memberkati. Shalom, bersama saya Rivaldo Sembiring, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Untuk kegiatan doa, saudara bisa melihatnya di layar. Pelayanan pastoral bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani baptisan, penyerahan anak, doa pelepasan, doa pengurapan tempat usaha atau rumah, bahkan pelayanan sekolah, hubungi kami di call center LPG Ministry tanpa dipungut biaya atau gratis. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara juga memiliki KKJ, yaitu Kartu Keluarga Jemaat. Ayo bantu kami untuk melayani saudara dan mengenal saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat, Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study, di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya di bulan Oktober ada di tanggal Rabu 18 Oktober. Ayo bergabung.
Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo menghubungi Kak Berry. Ini juga info yang luar biasa. Bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja, kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau junior church, pemusik dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Info YDJ. Ayo anak-anak muda bersama-sama beribadah, bergabung di ibadah kami, seru dan pastinya luar biasa memberkati. Untuk bulan Oktober ada di tanggal 28 Oktober pukul 5 sore di tempat ini. Ayo bergabung saudaraku. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami himbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia gembala KUL dan wilayah KUL yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Mari kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Saya undang untuk bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita saudara, boleh kasih salam kanan kiri bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau mengajak kita semua katakan sama-sama Jesus first. Jesus first. Jesus first. Jesus Yesus yang first. terutama. Yesus yang terutama dalam hidup Yesus kita, saudara. Dan yang penting juga ini, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Aku pemenang. lebih daripada pemenang. Aku lebih dari pemenang. Saudara, itu penting buat kita bawa pulang hari ini, saudara. Itu akan mengubahkan segala keyakinan kita yang salah menjadi keyakinan yang powerful, saudara, tentang siapa Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya kita semua sepanjang hari ini ke depan diberkati, saudara, mengalami kesejahteraan daripada Tuhan,
dalam segala area kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Yuk mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Sempurnakan segala sesuatunya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan setiap daripada kami anak-anak-Mu di tempat ini. Buat keluarga demi keluarga hari ini Tuhan lawat, Tuhan jamah. Amin, amin. Ada pemulihan terjadi. Amin. Bahkan mujizat terjadi, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Bilur-bilur Yesus cukup bagi kami agar kami terima kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Engkau yang terbelenggu akan mengalami kelepasan. Bahkan engkau mengalami tantangan hari-hari ini dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, dalam keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan Yesus melawat kehidupanmu. Izinkan Yesus melawat masalahmu. Ajak, undang Yesus masuk dalam kehidupan finansialmu. Dan engkau akan melihat dia berkarya. Utamakan Yesus dalam hidupmu. Pikirkan tentang dia. Rindukan tentang dia, cari dia, maka dia akan bertindak, dia akan berkarya dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan ada kebangkitan di tempat ini, ada revival di tempat ini. Di tempat ini, di gereja ini, bahkan di Pondok Gede Plaza dan sekitarnya, di daerah ini ada lawatan ilahi yang membebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hambamu yang ikut ambil bagian hari ini dalam pelayanan. Tuhan pakai kami terus setiap hari, setiap waktu, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua, urapi jemaat-Mu yang ada tempat ini Tuhan. Dan sertai kami dalam perjalanan kami Tuhan, melangkah ke tempat tujuan kami masing-masing hari ini. Berkat Tuhan menyertai setiap daripada kami, anak-anak kami, suami istri kami, juga orang tua kami, keluarga kami. Ada hadirat Tuhan, dibuat berhasil, disertai Tuhan dimanapun kami berada. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kepada Tuhan. Dengan tangan terangkat, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya. Memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini. Hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Dan kita semua yang di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua percaya, sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin.